Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa pada malam hari ini, di mana Engkau memberkati kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat sapaan malam kami dari Sabang melalui Sumut Nat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini hanya ke dalam pengasihan-Mu. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Amin. Pembacaan kita pada malam hari dari Hosea pasal 9 ayat 1 yang mengatakan, "Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum." Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan buat kita dan begitu juga buat bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Hosea langsung berbicara kepada umat Israel bagaimana mereka tidak pernah berubah, semakin jauh mereka melakukan penyelewengan, menyembah Baal mereka yang buatan mereka sendiri, melakukan apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai. Itu yang mereka lakukan menurut keputusan mereka, menurut keinginan mereka. Kali ini dengan terang-terangan Hosea mengatakan kepada umat Israel bahwa Allah telah membiarkan mereka jatuh dalam kehancuran. Ketika sudah berulang kali disampaikan kepada mereka, dan Hosea ini pun menyatakan bahwa kalian itu nanti harus dibuang ke pembuangan dan tidak ada lagi gunanya. Tapi toh juga mereka melakukan hal yang sama karena mereka memang tegar tengkuk, keras kepala, mau keinginannya aja. Mereka terus melakukan apa yang mereka rasa baik menurut mereka. Mereka lakukan terus apa yang mereka inginkan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa firman Tuhan itu sebagai teguran buat kita bahwa kita juga harus berubah dari perbuatan-perbuatan kita yang lama, berubah menjadi perubahan yang baru, yang baik di mata Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar mata Tuhan, kita harus bertobat, kembali melakukan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Jangan menduakan Tuhan, jangan bersundal. Hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhanlah yang kita puja dan puji. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, sehingga bisa kita melihat kebesaran Tuhan, sayangnya Tuhan melalui penyalibannya di atas kayu salib. Bisa kita melihat kalau kita mau dengar-dengaran dan patuh kepada firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dari situ kita menyadari bahwa Tuhan itu sayang kepada kita, bahwa Tuhan itu mencintai kita, bahwa Tuhan itu betul-betul menganggap kita anaknya. Makanya dia mau disalibkan karena dia sangat mengasihi kita. Dia mau menebus dosa-dosa kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anaknya. Dia disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang kita lakukan di mata dia. Dan setelah dia disalibkan dan mati di kayu salib, dia bangkit kembali supaya kita juga bisa melihat kehidupan yang baru sedang dan akan terus diwujudkan. Merubah yang baru dari yang mati menjadi hidup. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan Yesus sudah disalibkan dan dia sudah bangkit. Dia
mengingatkan kita supaya kita berubah dari yang lama, berubah menjadi yang baik, yang baru. Dalam Yesus Allah kembali menata kehidupan kita, sehingga menjadi anak-anaknya yang rajin berbuat yang baik. Dialah Allah yang kita sembah, kepadanya saja kita beribadah, kepadanya saja kita mengucap syukur. Tinggalkan dosa-dosa kita, tinggalkan kedagingan kita, tinggalkan baal-baal yang selama ini kita dewakan, tuhankan. Mungkin itu karena kita kaya, kita banggakan dengan kekayaan kita. Mungkin selama ini kita banggakan karena pangkat kita tinggi. Tinggalkan. Tapi Tuhanlah yang harus dimuliakan. Dialah yang harus disembah. Kepadanya saja kita selalu mengucap syukur, banggakan Tuhan itu, sehingga dia dapat melihat bahwa kita ini anak-anaknya yang baik dan patuh kepada dia, sehingga melalui perbuatan kita, tutur kata kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mau berubah dari yang lama menjadi yang baru. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa pada malam hari ini, di mana Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat sapaan malam. Tuhan berkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan hanya memuji dan memuliakan Engkau, mengangkat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mendewakan hanya Engkau ya Tuhan, yang kami banggakan, yang kami puji dan sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau beristirahat, jagai kami, lindungi, pelihara kami, sehingga kami juga dapat beristirahat dengan tenang ya Tuhan. Esok pagi bangunkan kami dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak kami di mana saja mereka berada, yang sedang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi sekalipun, Tuhan berkati, sehingga mereka juga memperoleh ilmu yang tinggi untuk mengejar cita-cita mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang pantas dan yang layak buat anak-anak kami yang sudah mendapat pekerjaan. Tuhan berkati dalam bekerja, sehingga melalui pekerjaan anak-anak kami, nama Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang sepadan, sehingga melalui perjodohan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan yang sudah mempunyai keluarga, Tuhan berkati keluarga anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak kami semuanya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan berikan kebahagiaan selalu buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati pelayanan kami di GPIB Sesumut dan Aceh. Tuhan berkati dari Sabang sampai ke Sibulga. Tuhan berkati kami Tuhan semupel ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta kami, Tuhan berkati. Untuk majelis kami, Tuhan berkati. Begitu juga untuk pengurus-pengurus BPK yang ada, Tuhan berkati. Biarlah Engkau memimpin, memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka yang Tuhan embankan di pundak mereka masing-masing. Sebagai guru-guru, Tuhan berkati, guru sekolah minggu, guru bindik, Tuhan berkati semuanya, sehingga kami sehidangan sepelayan dalam nama Tuhan Yesus, di mana kami di Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak Surgawi. Bangsa dan negara kami ini kami serahkan dalam Tuhan pengasihan-Mu. Banyak sekali Tuhan berita dalam bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sampai sekarang ini Tuhan juga di daerah Medan Tuhan banyak sekali COVID yang mengenai saudara kami. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, berikan kesembuhan buat saudara kami Tuhan Yesus. Walaupun mereka terkapar, kami percaya dan yakin bahwa ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati semuanya kami, orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Berkati anak-anak yang sedang mengurus, sehingga juga dapat mengurus orang tua dengan baik pula ya Bapa.
juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan perintahkan, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan ini semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa dan negara kami ini, pemimpin dari tingkat tinggi sampai ke daerah sekalipun RT RW, Tuhan berkati. Yang saudara kami yang sedang berpuasa pada saat sekarang ini, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka dimampukan untuk mereka berpuasa sesuai dengan ajaran agama yang mereka emban juga ya Tuhan. Berkati kami sebagai orang yang tidak seiman, sehingga kami juga menjadi berkat di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan semuanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami semuanya. Ampunkan kami Tuhan dari setiap salah dan dosa kami Tuhan, agar supaya kami layak datang menghampiri-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.